Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Indra Pahala MSI, kemudian Bapak Dr. Ayatullah Michael Musyafi, SEAKMAK. Perkenalkan, saya Muhammad Yasir Al-Farisi dengan NIM 1704521002. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan rencana dan rencana saya dalam untuk melakukan penelitian, yaitu dengan judul Rancangan Standar Operasional Prosedur dalam Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada TKI Islam Al-Khairiyah, yang dimulai pada bab 1, yaitu pada pendahuluan. Latar belakang pada penelitian ini yaitu di Indonesia ini terdapat berbagai macam bentuk organisasi, yaitu salah satunya adalah organisasi nirlaba, di mana organisasi nirlaba ini adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk melayani masyarakat, tapi tidak mencari keuntungan, melainkan berfokus pada tujuan sosial dan lingkungan. Kemudian salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam pendidikan yaitu adalah PAUD, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014, Pasal 2 Ayat 1, PAUD menyediakan pendidikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun yang terbagi menjadi 3 kategori, yang salah satunya itu adalah taman kanak-kanak. Jadi TK ini bertujuan untuk membangun dasar perkembangan sikap, pengetahuan, kreativitas, keterampilan, dan kemampuan berpikir. Kemudian artikel yang dikutip pada laman Kumparan bahwa Inspektorat Kabupaten Lumajang menangkap kepala sekolah dan ketua kelompok kerja taman kanak-kanak terkait dugaan penyelewengan dana. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Disa Istiqomah, memberikan hasil penelitian bahwa ditemukan kelemahan dalam pengelolaan keuangan, termasuk kurangnya pengawasan dan tidak adanya SOP yang tertulis dengan jelas. Dan juga berdasarkan permasalahan yang ada di TK Islam Al-Khairiyah, berdasarkan hasil wawancara riset dengan kepala sekolah TK Islam Al-Khairiyah, yaitu ditemukan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual tanpa SOP tertulis, yang berakibat pada pernah terjadi kesalahan pencatatan akibat ketiadaan prosedur yang baku, serta kepala sekolah yang merangkap sebagai pengelola keuangan. Dan juga penerimaan kas dilakukan melalui berbagai metode, termasuk transfer ke rekening pribadi kepala sekolah dengan alasan karena memiliki nomor rekening bank yang sama dengan beberapa wali murid. Dan yang ini juga berpotensi menimbulkan risiko kecurangan dan penyelewengan. Maka dari itu, hal ini menggarisbawahi urgensi adanya tata kelola yang jelas, sistematis, dan terstandarisasi dalam setiap tahapan pencatatan keuangan. Nah, dari itu, beberapa permasalahan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal yang dapat berpotensi mengakibatkan meningkatnya risiko penyelewengan dan kecurangan akibat adanya celah yang memungkinkan hal tersebut. Maka dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi proses penerapan penerimaan dan pengelolaan kas, serta merancang standar operasional prosedur. Dari latar belakang tersebut muncul pertanyaan penelitian. Yang pertama itu ada bagaimana implementasi pencatatan penerimaan dan pengelolaan kas di taman kanak-kanak Islam Al-Khairiyah. Dan yang kedua itu apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan standar operasional prosedur pencatatan dan penerimaan kas di taman kanak-kanak Islam Al-Khairiyah. Yang ketiga, bagaimana perancangan standar operasional prosedur terkait pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas di taman kanak-kanak Islam Al-Khairiyah. Dan tujuan penelitiannya yaitu adalah menganalisis implementasi pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas di taman kanak-kanak Islam Al-Khairiyah. Dan yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pendukung dan menghambat dalam menerapkan standar operasional prosedur pada taman kanak-kanak Islam Al-Khairiyah. Yang terakhir yaitu merancang standar operasional prosedur terkait pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas di taman kanak-kanak Islam Al-Khairiyah. Dan selanjutnya itu manfaat dari penelitian ini, yaitu
Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penyusunan SOP pengelolaan kas pada organisasi nirlaba serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa. Kemudian manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi TKI Islam Khairiyah sebagai panduan pengelolaan kas melalui penerapan SOP yang efektif guna mendukung peningkatan kualitas dan optimalisasi tata kelola keuangan. Masuk bab selanjutnya yaitu kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini yaitu konsep yang diteliti pada penelitian kali ini yaitu yang pertama ada konsep organisasi nirlaba. Jadi organisasi nirlaba adalah entitas yang berfokus pada pelayanan publik tanpa tujuan mencari laba, didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau swasta secara sukarela. Berdasarkan ISAK 335 dan pendapat Melia, organisasi ini mengandalkan sumber daya dan donasi untuk menjalankan kegiatan sosial, pendidikan, dan lingkungan demi memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kemudian ada pengelolaan kas. Menurut Madani dan Nur Laila, kas mencakup segala bentuk uang, baik giral maupun kartal, yang siap digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran kewajiban sesuai nilai nominalnya. Penerimaan kas meliputi transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan atau rekening bank. Menurut Nur Laila dan Bilia, pengeluaran kas adalah aktivitas keuangan yang mengakibatkan penurunan aset organisasi berupa kas. Kemudian pengelolaan kas yang kurang tepat Pengelolaan kas yang kurang tepat dapat menimbulkan risiko kesalahan dan penyimpangan. Kemudian ada sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan alat penting yang digunakan dalam manajemen untuk memastikan aktivitas organisasi sesuai kebijakan dan prosedur. Menurut Choso dalam Zamzami, pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian ada pengertian dari standar operasional prosedur. Menurut Nur Aini, dalam suatu organisasi aturan kerja diformalkan dalam bentuk standar operasional prosedur sebagai alat untuk menyelaraskan langkah seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. SOP tidak hanya mencapai perubahan kerja harian, tetapi juga sarana untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai posisinya. SOP disusun untuk memberikan struktur, kejelasan, dan perlindungan operasional sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian ada teknik dokumentasi. Menurut Romney dan Steinbart, dokumentasi menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana proses entry data, pemrosesan data, penyimpanan data, keluar informasi, serta pengendalian sistem. Cara yang umum digunakan untuk mendokumentasikan suatu sistem meliputi diagram, bagan alir, tabel, dan representasi grafis lainnya dari data dan informasi. Romney dan Steinbart mengidentifikasi ada tiga alat dokumentasi utama yang umum digunakan dalam menggambarkan sistem informasi. Yaitu yang pertama ada data flows diagram atau DFD, kemudian ada flowchart atau bagan alir, kemudian ada business process diagram atau BPD. Dan berikut ini ada penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu yaitu ada 20 yang saya temukan yang memiliki topik serupa, yaitu perancangan SOP, kemudian ada penyusunan SOP, kemudian ada analisis rancang sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, dan beberapa SOP lainnya, perancangan SOP lainnya di yayasan, PAUD, maupun organisasi nirlaba lainnya. Nah, hasil dari penelitian terdahulu tersebut yang saya kutip dari Maulana, adanya SOP yang terstruktur membantu yayasan dalam memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan profesionalisme, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Dan didukung juga dengan menurut penelitian dari Ariyati Ningsi,
Dengan SOP yang jelas, yayasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Dan menurut Astuti dan Permatasari, pemisahan fungsi antara kasir dan bendahara serta penambahan dokumen berupa bukti pembayaran dan rekapitulasi pembayaran SPP yang disampaikan sebagai laporan kepada Yayasan ABC dapat meningkatkan pengendalian internal yayasan. Maka berdasarkan konsep penelitian dan telah pustakan penelitian terdahulu, di samping ini merupakan kerangka teoritis untuk mempermudah proses penelitian. Yang pertama itu dari TK Islam Khairiyah tersendiri, yaitu sebagai organisasi yang diteliti, kemudian dilakukan analisis oleh peneliti, yaitu dengan melakukan analisis penerapan standar operasional prosedur, penerimaan dan pengeluaran kas pada TK Islam Khairiyah. Dan hasil analisis tersebut muncul usulan standar operasional prosedur penerimaan kas dan usulan standar operasional prosedur pada pengeluaran kas. Dan hasil usulan tersebut menghasilkan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penerimaan dan pengeluaran kas di TK Islam Al-Khairiyah. Selanjutnya itu bab 3 pada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian pada penelitian kali ini yaitu dilakukan di Taman Kanak-kanak Islam Al-Khairiyah di Kecamatan Monogede, Kota Bekasi. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di antara bulan Mei dan diharapkan selesai di bulan Juni di tahun 2025. Kemudian desain penelitian ini yaitu dilakukan dengan menggunakan metode Research and Development dengan model EDI, model Trianto dan Sugianti. Model EDI terdiri dari 5 langkah yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Dalam penelitian ini hanya akan melaksanakan hingga pada tahap development. Kemudian penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dengan melalui wawancara, observasi, maupun metode lainnya, dan data sekunder melalui dokumen laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen terkait dengan profil TK Islam Khairiyah, struktur organisasi, dokumen pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, dan dokumen lainnya. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu menggunakan beberapa teknik pengumpulan data menurut Sari, itu antara lain yaitu dengan melakukan observasi, melakukan pemantauan bagaimana proses penyataan dan penerimaan kas di Taman Kanak-kanak Islam Khairiyah, dan juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan juga ketua yayasan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di TK Islam Khairiyah, dan juga melakukan dokumentasi mengenai proses pencatatan dan juga selama dokumentasi di TK Islam Khairiyah selama melakukan penelitian tersebut. Kemudian teknik keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dengan mengombinasikan beberapa metode atau sumber data. Yang menurut Nyoto, triangulasi data melibatkan penggunaan beberapa sumber data dalam satu studi. Penelitian dapat menggunakan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti. Kemudian pada teknik analisis data, menurut Miles and Huberman, dalam buku Sugiono, analisis data dapat penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mencakup data reduction, reduksi data, kemudian ada data display, ada penyajian data, dan conclusion drawing atau verification, atau penarikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian perencanaan proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.